Wa qala dan berkata sahabat Abu Hurairah, man barang siapa qala yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin dalam satu hari mi'ata marwatin sebanyak 100 kali, huttat khatayahu akan dihapuskan seluruh dosanya, wa in kanat walaupun adanya dosa tadi mithla zabadil bahri sebanyak buih di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insyaallah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Amalan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Amal-amal yang diajarkan oleh Nabi dalam setiap waktu, setiap keadaan, itu ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan bab mukhtasar fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikri ghairu muqayyadin biwaqtin. Kita masih membahas pembahasan keutamaan zikir yang tidak terbatas dengan waktu. Halaman 23. Wa bisanadinal muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala, qala al musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Qala wa rawaina fi sahihi Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu.
Warwaina, dan kami juga telah meriwayatkan fi sahihi muslimin, dalam kitab sahih muslim, aidan juga an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La an aqula, sungguh aku mengucapkan subhanallahi, kalimat subhanallah, walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimat Allahu akbar. Ahabbu, lebih mencintakan, lebih menyukakan, ilayya, kepada aku, mimma, daripada apapun, tola'at, yang terbit, alaihi, ke atasnya, asyamsu, matahari. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh aku mengucapkan subhanallah. Di sini terjemahan memang terlalu bebas, jadi banyak kalimat yang dihilangkan. Nah, ini terjemah bukan bebas lagi, ini terlalu bebas. La an aqula, sungguh aku mengucapkan subhanallah. Karena yang mengucapkan Nabi, Nabi memberi contoh, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada tempat naiknya matahari. Ini terjemahan keliru, kurang pas. Mimma tola'at alaihi syamsu, terjemahan yang lebih aku sukai daripada apapun yang matahari terbit di atasnya. Jadi terjemah bebasnya, lebih aku sukai dari apapun yang terkena cahaya matahari. Maknanya dunia beserta segala isinya. Sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada dunia beserta segala isinya. Jadi di sini tentu Nabi bukan memberikan perbandingan antara dunia dengan akhirat, tentu tidak. Karena dunia tidak bisa dibandingkan dengan akhirat, Bapak Ibu. Jadi kalau dunia dibandingkan akhirat itu nggak akan bisa. Jangankan kalimat tadi secara sempurna semua dibaca, satu kalimat pun nggak akan bisa dibandingkan pahalanya dengan dunia beserta segala isinya. Bahkan jangankan dengan satu kalimat, dunia itu memang tidak ada harganya di sisi Allah. Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi, beliau qala Al-Qurtubi, yahtamilu ayyakuna hadza ala jihatil a'ya, ini dalam syarahnya, ala tariqatil arab fi dzalik, wa yahtamilu ayyakuna ma'nahu anna tilkal adhkar ahabba ilaihi min ayyakuna lahu dunya fayunfikuha fi wujuhil birri wal khairi, wa illa fad dunya min haitsu hiya dunya la ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Di sini maka tentu bukan tadi membandingkan antara dunia dengan akhirat, tidak. Bahkan di sini bisa jadi, kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahkan lebih baik lagi daripada seseorang. Di sini beliau mengatakan lebih baik daripada aku mendapat, lebih baik daripada apapun yang ada di seluruh dunia ini. Ucapan tadi lebih baik daripada apapun benda-benda yang terkena sinar matahari, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Jadi maknanya, kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, seumpama dunia ini beserta segala isinya diberikan pada satu orang, kemudian tentu diberikan pada orang soleh, fayunfikuha fi wujuhil birri wal khair. Bukan hanya diberikan saja dunia beserta segala isinya untuk dia sendiri, fayunfikuha, kemudian dia infakkan semuanya
fi wujuhil birri wal khair. Dia infakkan untuk ketaatan. Maka ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pahalanya lebih aku sukai. Ini maknanya. Jadi seumpama dunia ini harta bendanya semua diberikan pada aku seorang diri dan semuanya aku nafkahkan. Kalau enggak dinafkahkan kan enggak berguna. Enggak ada pahalanya. Diinfakkan untuk amal-amal kebaikan, maka pahala kalimat ini pun juga jauh lebih aku sukai. Itu diantara makna yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab ini. Diterangkan, ini termasuk yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Nah ini bukan sembarangan hadirin Bapak Ibu yang mulia. Kalau seperti tadi, yaitu nggak perlu kita terangkan pun kita akan paham. Bagaimana mungkin mau dibandingkan satu amal yang kekal abadi dibandingkan dengan dunia, itu kan tidak perlu dibandingkan. Subhanallah nampaknya ringan, tapi ringannya kalimat ini terus akan berkekalan pahalanya sampai di akhirat. Lah dunia beserta segala isinya nggak akan kekal, akan hancur, akan binasa, tidak akan ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan untuk agamanya Allah. Nah sekarang perbandingannya kalau mau layak dibandingkan seperti tadi, ucapan kalimat tadi pahalanya dibandingkan dengan harta seluruh dunia dan dia infakkan untuk agama Allah, maka kata Nabi baru itu pun kalaupun ada orang seperti itu mengucapkan kalimat ini lebih aku sukai lagi. Dan ini menunjukkan bahwa untuk memperbanyak pahala itu nggak perlu nunggu harta yang banyak. Sekarang kan ada orang nengok orang kaya sedikit, mulai perasaan dia timbul, saya kalau kaya baru mau sedekah. Enggak perlu nunggu kaya. Amal ketaatan kepada Allah, bahkan jangankan dengan gerakan badan, dengan gerakan lidah sekalipun itu sudah mencukupi. Bahkan apabila kita ini pandai-pandai memanfaatkan, berzikir sesaat saja, yang di sini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Fadlu dzikri ghairu muqayyad biwaqtin, keutamaan zikir yang tidak terbatas oleh waktu. Kalimat ini baca kapanpun, karena hadis ini tadi umum, kapanpun dia hendak mengamalkan dipersilahkan. Pagi bisa, sebelum subuh bisa, setelah subuh bisa, ketika duduk bisa, sambil berjalan pun bisa, sambil nunggu kedai bekerja pun bisa. Bahkan ada orang jadi tukang ojek, bisa juga sambil gojek. Kapanpun, dengan dalam keadaan apapun dimudahkan, maka berarti peluang-peluang menjadi orang yang beruntung di akhirat itu terbuka lebar. Nah, ini hadis yang sangat luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada dunia beserta segala isinya. Warwaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Dan kami juga telah meriwayatkan dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari, daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, man qala la ilaha illallah. Nabi bersabda, man barang siapa, qala yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin, dia baca 10 kali. Kana, maka adanya, kaman seperti orang, a'taqara arba'ata anfusin, dia memerdekakan 4 orang jiwa, min wuldi Ismail, min waladi Ismail, daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia baca 10 kali, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Di sini sampai diterangkan keturunan Ismail, karena kalau ibarat
barang itu nih level tertinggi, barang yang paling mahal. Sekarang kalau beli kuda saja Bapak Ibu, yang kita tahu mungkin kendaraan-kendaraan teknologi zaman sekarang. Tapi kalau kita tahu harganya kuda tuh jauh-jauh lebih mahal daripada mobil-mobil yang ada sekarang ini. Ada 1 ekor kuda sampai harganya triliunan. Nah, itu harga mahalnya kuda dilihat dari keturunannya. Maka Islam seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa Islam yang mengajarkan untuk memerdekakan budak. Kalau sekarang di mana-mana yang dibuat propaganda itu Islam suka memperbudak manusia, keliru. Baca sejarah, yang memperbudak manusia itu adalah manusia-manusia sebelum keislaman datang. Islam belum lagi datang, ketika Nabi belum lagi diutus oleh Allah ke dunia ini, perbudakan itu sudah merajalela di seluruh dunia. Maka ketika Nabi diutus, perbudakan sudah merajalela, maka baru dalam Islam itu diajarkan merdekakan budak, buat sedikit kesalahan, ingin kafaroh, tebusan dosa, merdekakan budak. Kumpul istri di tengah-tengah bulan Ramadan, merdekakan budak, segala macam. Untuk kafaroh penebus dosa seseorang buat hal-hal, merdekakan budak. Nah, termasuk dalam contoh ini, hadis ini, pahala memerdekakan budak ini yang diberikan contoh begitu besarnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia baca 10 kali, maka dia dapat pahala seolah-olah memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, siapa yang memerdekakan 1 budak, 1, maka Allah akan bebaskan setiap jasadnya itu daripada api neraka. Ditukar. Budak itu kok punya jari dia pun juga diselamatkan dari neraka. Budak itu punya kepala, setiap kepala dia pun setiap incinya akan diselamatkan dari neraka. 1 budak maknanya siapa yang memerdekakan 1 budak, Allah akan selamatkan seluruh jiwa tubuhnya dari api neraka. Lah itu 1. Kalau 2 bagaimana? Kalau 3, kalau 4, lah ini baru bacanya 10 kali. 10 kali dia baca, maka dengan sedikit mujahadah, sedikit susah payah, pahala yang besar pun sudah dia dapatkan. Dan ini tanpa batasan waktu. Ghairu muqayyad di waktin, kapanpun. Kan ada zikir khusus lepas sholat, zikir khusus malam hari, zikir khusus ketika berjalan ke masjid, zikir doa khusus masuk masjid. Nah, itu khusus. Waktunya kalau sudah terlewat, maka sudah terlewat juga. Nah, kalau ini tidak, kapanpun kita baca. Tapi sayangnya memang kalau yang tidak diberi waktu, yang dilonggarkan itu biasanya malah hampir kadang seumur hidup tidak kita amalkan. Amal itu, kalau kita belajar kitab usul fikih Bapak Ibu, ada satu kaidah. Al-asya idza tasa'at dhaqat wa idza dhaqat tasa'at. Kaidah usul fikih. Satu perkara itu biasanya idza tasa'at, kalau dilonggarkan, dhaqat, dia jadi sempit. Wa idza dhaqat, kalau disempitkan, tasa'at, maka dia jadi lapang. Manusia punya watak memang seperti itu. Kalau sudah dilapangkan, dimudahkan, malah nggak ada yang ngamalkan. Tapi coba disempitkan satu amal itu. Nah, ini Lailatul Qadar itu sedikit waktunya, siapa yang dapat maka nanti pahalanya begini. Sempit padahal waktunya, seluruh manusia usaha mencari. Jadi presiden itu kotanya kan cuma 1. Nah, yang 1 itu malah diperebutkan. Harusnya kan yang banyak yang diperebutkan. Ini yang 1. Maknanya kalau sudah satu Indonesia ini jumlahnya 250 juta orang, yang pasti dapat itu cuma 1, yang lain pasti nggak dapatnya, lah itu kan memperebutkan yang sempit namanya. Tapi itu kesukaan manusia. Ketika yang lapang, yang banyak nggak mau. Lah sekarang kalau untuk urusan dunia bagus ngalah, tapi dalam agama enggak. Ketika Allah sudah mudahkan,
ketika sudah dilapangkan, maka sebenarnya hal-hal yang seperti ini jangan sampai luput dalam kehidupan kita, terutama hadis-hadis yang sudah pernah kita dengar. Nggak mampu kita amal setiap hari, ingin dicatat, dihitung menjadi ahli hadis tersebut, orang yang mengamalkan hadis itu nanti kalau kita ingin dicatat, dihitung oleh Allah termasuk orang yang mengamalkannya, paling tidak setiap selesai kita mendengar, amalkanlah minimal 1 kali. Hadis tadi dengar kita, paling enggak amalkan 1 kali. Maka insya Allah nanti di akhirat akan dihitung sebagai orang yang termasuk orang yang mengamalkan hadis tersebut. Hadis setelahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warwaina, begitu juga kami telah meriwayatkan fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka berdua, yang dimaksud Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man, barang siapa, qala, yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin, dia baca dalam 1 hari, mi'ata marwatin, sebanyak 100 kali. Tadi hadisnya 10, kalimat bacaannya sama. Hadis ini 100 kali, hadis sebelumnya 10 kali. Siapa yang membaca dalam 1 hari sebanyak 100 kali, kanat, maka adanya bacaan dia, lahu, untuk dia, idla asyri riqabin, sama pahalanya dengan memerdekakan 10 orang budak, wa kutibat, dan akan ditulis lahu, untuk dia, mi'atu hasanatin, 100 pahala, wa muhiyat, dan akan dihapuskan anhu, dari dia, mi'atu sayyiatin, 100 dosa, wa kanat, dan adanya lahu, bagi dia, dari bacaan tadi, hirzan, penjagaan, minasyaitan, daripada setan, yaumahu dzalik, harinya tersebut, hatta yumsiya, sampai sore hari, walam ya'ti, dan tidak ada yang datang, ahadun, seorang pun, bi afdhala, daripada yang lebih baik, mimma, daripada apa, ja'a, yang datang, bihi, dengannya. Enggak ada orang yang bisa lebih baik pahalanya melebihi dia, illa rajulun, kecuali seseorang, amila, yang beramal, aktsara, lebih banyak, minhu, daripada dia. Wa qala, dan berkata sahabat Abu Hurairah, man, barang siapa, qala, yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, dalam 1 hari, mi'ata marwatin, sebanyak 100 kali, huttat khotayahu, akan dihapuskan seluruh dosanya, wa in kanat, walaupun adanya dosa tadi, mithla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Ini hadis yang dalam segi lafadz hadisnya sama, maksudnya membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalannya sama, tapi fadilahnya berbeda. Siapa yang membaca kalimat ini, kata Nabi, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah, wahdah, hanya Allah saja, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah, lahu, hanya bagi Allah, al mulku, seluruh kerajaan, walahu, dan hanya bagi Allah, alhamdu, semua pujian, wa huwa, sedangkan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Siapa yang membaca kalimat ini dalam 1 hari, fi yaumin, ada penegasan, siapa yang membaca ini dalam 1 hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, maka seolah-olah dia memerdekakan 10 orang budak, akan dicatat untuk dia 100 pahala, dihapuskan 100 dosa, dan kalimat tadi akan menjadi penjagaan untuk dia daripada setan, yaumahu dzalik, khusus pada hari itu, hatta yumsiya, sampai sore hari. Dan tidak akan ada orang yang mendapatkan pahala yang lebih banyak kecuali orang yang mengamalkan lebih daripada dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, di sini
bukan berarti pengkalian ya, enggak. Memang banyak hadis yang seperti ini. Dalam satu hadis fadilahnya berbeda, hadis lain lagi kok beda lagi. Maka ini ada beberapa kemungkinan kata para ulama. Ada beberapa kemungkinan. La munafata lihtimalin anna tafawut fi thawab ala hasbi tafawuti halid dzakir. Jadi kondisi berbedanya pahala yang Allah berikan, harusnya mungkin kalau kita katakan ini bacanya 100 kali. Lah mungkin pahalanya harusnya kan bukan 10 budak, walaupun di sini tidak diperinci itu budak keturunan Ismail atau tidak, tapi kan kemungkinan sama karena hadisnya kan mirip. Lah di sini kata para ulama sebenarnya ada kemungkinan di dalam hadis ini ada perbedaan, pahala itu tergantung hudurul qalbi dzakir. Orang yang berzikir itu hudur, ketawajuhan dia itu berapa tingkatannya, maka tentu menghasilkan pahala yang berbeda. Jadi kalau ada orang duduk sama itu, dua-duanya ngamalkan amalan sama, hasil pahalanya beda nanti. Walaupun tadi hadis fadilahnya itu mirip, tapi nanti hasil pahala ataupun fadilah yang diberikan oleh Allah itu berbeda. Bisa jadi nanti untuk orang ini dapat pahala 4, yang satunya cuma dapat pahala yang kurang, atau bisa jadi lebih. Tergantung tingkatan ketawajuhan dia, hadirnya hati dia ketika zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang perlu juga kita fahami di dalam hadis ini Nabi mengatakan tadi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dapat pahala memerdekakan 4 orang budak. Kalau membacanya 10, kalau membacanya 100 memerdekakan 10 orang budak. Ini hanya sebagai perumpamaan yang memang di akhirat nanti akan, kalau memang diterima amalnya oleh Allah, pahalanya ya diberikan segitu. Tapi tentu tidak betul-betul sama dengan orang yang betul-betul memerdekakan budak. Jadi kalau ada orang memerdekakan budak 10, ada orang yang memerdekakan budak 10, dengan orang yang membaca kalimat itu saja tanpa memerdekakan budak, lah itu di akhirat tentu pahalanya beda. Kemiripan-kemiripan mungkin dapat. Jadi kemiripan-kemiripan pahala itu nanti di akhirat Allah berikan. Dan hadis-hadis seperti ini kan tentu banyak, dan ini kan perlu diulang-ulang. Dalam beberapa hadis Nabi SAW bersabda, surat Al-Ikhlas kata Nabi itu sepadan dengan, sama pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Ya bukan berarti dia baca Al-Ikhlas 3 kali terus. Kalau dari segi pahala sepadan, memang sama seperti khatam Al-Quran. Tapi tentu tidak akan sama dengan orang yang betul-betul menghatamkan Al-Quran 30 juz. Karena dengan orang yang menghatamkan Al-Quran 30 juz, pasti kan ngelewati Al-Ikhlas. Kemudian juga yang kedua, ada fadilah-fadilah khusus yang dia dapatkan. Contoh, Nabi bersabda, setiap satu huruf dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Satu huruf 10. Lah ini tentu nggak bisa dia dapatkan dengan cara yang seperti 3 kali surat Al-Ikhlas. Jadi bisa jadi yang membaca tadi surat Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala 30 juz, tapi yang membaca 30 juz betul itu pahalanya juga nggak akan terkejar sedikit pun oleh orang yang membaca hanya Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu seperti hanya contoh saja. Itu contoh, sehingga jangan sampai membuat kita salah paham, karena banyak di antara kita orang-orang yang baru membaca hadis akhirnya malah tertipu. Seumur hidup tidak pernah khatam Quran. Akhirnya sama, kalau ada kesempatan dia pun orang kaya dan sekarang tidak ada perbudakan zaman dulu. Akhirnya seumur hidup sudahlah kaya, nggak pernah memerdekakan budak. Ditanya kenapa? Nah ini sama dengan siapa yang membaca kalimat ini sama seperti memerdekakan budak. Ya, satu sisi ada kesamaan pahala, tetapi sama sekali itu nggak akan bisa dia kejar pahala orang-orang yang betul-betul mengamalkan amalan yang diterangkan dalam hadis tadi. Kalau betul-betul untuk memerdekakan budak, itu ada pahala khusus secara terperinci.
Ada pahala khususnya secara terperinci. Bahkan dulu sudah pernah kita bahas, ada beberapa amal yang nanti kalau diarahkan kepada fikih itu nggak akan selesai kecuali dia betul-betul, contoh nazar. Nazar ingin sholat 1000 rakaat. Ada orang nazar, saya mau nazar kalau anak saya lulus ilmu kedokteran, kalau anak saya lulus jadi hafiz Quran, saya nazar sholat 1000 rakaat. Maka bagaimana? Ya kalau dia kerjakan, pergi dia akhirnya ke Mekah, Madinah sana. Kan ada hadis, 1 rakaat sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali lipat di luar Masjidil Haram. Nggak bisa. Bisa nggak dia dengan sholat hanya di sana 2 rakaat, kemudian perasaan dia nazar dia terbayarkan? Nggak bisa. Itu ada angkanya, itu terperinci. Kalau nazarnya 1000 rakaat, ya 1000 rakaat. Entah di Masjidil Haram, entah di Masjidil Aqsa, entah di Indonesia, tidak akan selesai itu nazar kecuali dia selesaikan angkanya. Nah, itu pembahasan secara terperinci. Kemudian antara 2 hadis tadi, ini pun juga tidak menafikan. Terkadang kan mungkin ada pertanyaan dalam hati kita. Lah tadi kalau membaca 10 kali fadilahnya tersendiri. Kalau bacanya 100 kali fadilahnya tersendiri lagi. Lah sekarang boleh nggak membaca lebih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi kan nyebutnya 10. Kalau seumpama dia baca 11 dapat fadilah enggak? Atau kalau ada tadi dalam hadis, siapa yang membacanya dalam 1 hari dia baca 100 kali. Nah, 1 hari bacanya 100 kali. Terus dia baca 110. Dapat fadilah enggak? Lah itu kan enggak sesuai dengan hadis kalau kita katakan sesuai fadilah. Kan ada tuh orang-orang kaku zaman sekarang. Kalau enggak dibuat Nabi, jangan buat katanya. Lah ini kaku-kaku enggak jelas. Para ulama sudah membahas hal-hal yang seperti ini. Man zada zadahullah. Siapa yang mengamalkan amal kebaikan secara lebih selagi nggak ada larangannya, ya tentu Allah akan berikan pahala yang lebih juga pada dia. Dan secara hitungan angka, siapa yang mengamalkan 101, ya tentu dia melewati angka 100. Kalau kita nih ngamalkan baca 110, maka fadilah yang 100 tadi ya tentu terlewati, masuk di dalam keutamaannya. Jadi tidak ada masalah mau membaca lebih, itu juga akan insya Allah mendapatkan pahala yang juga akan diberikan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini banyak fadilah yang luar biasa. Bukan hanya memerdekakan budak, dihapuskan, akan diberikan, dicatatkan untuk dia 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan. Di sini harus kembali kepada kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, bahwa dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa yang kecil saja. Kalau dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan cara bertaubat. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama-ulama pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalaupun dosa dalam hadis-hadis diterangkan siapa berwudu maka ketika membasuh wajah hilang seluruh wajah, dosa dari wajah, dan hadis-hadis lainnya banyak, termasuk di sini dihapuskan 100 dosa, entah 1000 dosa dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa yang besar, memang diharuskan seseorang itu disyaratkan untuk menghapuskan dosa besar tadi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalil-dalilnya. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat 5 waktu, as-sholawatul khams war Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan dengan Ramadan lainnya, satu sholat waktu, satu sholat fardu dengan sholat fardu lainnya, satu Ramadan dengan Ramadan lainnya, satu Jumat dengan Jumat lainnya, kafaratun lima bainahunna, amalan-amalan itu akan menjadi kafarah, penebus dosa satu dengan yang lain selagi orang tadi meninggalkan dosa besar. Di dalam hadis ini jelas diterangkan syarat sholat satu dengan sholat lain itu jadi penghapus dosa, kafarah.
Satu Jumat jadi kafarah untuk Jumatan setelahnya. Satu Ramadan akan menjadi kafarah penebus dosa sampai Ramadan setelahnya. Tapi ada syarat, selagi meninggalkan dosa besar. Kalau masih sibuk dengan dosa besar, maka tentu dosa-dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga tadi lafadznya jelas. Siapa yang membaca dalam satu hari. Maka Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau juga mensarah kitab Sahih Muslim, beliau ada membahas yang lebih detail. Apakah membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, apakah disyaratkan 100 kali itu mutawaliyah, berurutan dalam satu waktu, ataukah boleh dipencar-pencar? Selepas sholat subuh dia baca 20 kali, nanti siang hari pas duha baca lagi 20 kali, nanti pas zuhur baca lagi 20 kali. Satu hari itu lengkap lah akhirnya 100 kali. Lah kalau ada dipecah-pecah seperti itu, dapat nggak fadilahnya? Kata Al-Imam An-Nawawi, secara zahir dia dapatkan fadilahnya. Karena kan tadi dalam hadisnya umum, siapa yang membaca kalimat tadi selama satu hari, dalam satu hari. Selagi dalam satu hari itu dia baca, fadilah itu dia dapatkan. Nah ini untuk pembahasan dapat fadilah atau tidak. Kalau dapat fadilah, insya Allah dia dapatkan. Tapi kalau fadilah yang tertinggi atau sunnah yang tertinggi atau amal yang terbaik, tentu yang terbaik dia baca di awal pagi. Macam pagi hari ini baca pagi hari, sehingga betul-betul fadilah ini dia dapatkan sempurna. Termasuk tadi di akhir hadis, wa kanat lahu hirzan minasyaiton, kalimat itu akan menjadi penjagaan untuk dia dari setan. Yaumahu dzalik, dan Allah akan jaga dia dari setan pada hari tersebut hatta yumsiya, sampai sore hari. Nah kalau kita bacanya selesai finishnya itu sore, kan penjagaannya akhirnya kan cuma sebentar. Misalkan ada orang baca hanya jam 4 sore, ya sudah, berarti cuma 2 jam saja sampai maghrib penjagaannya. Tapi coba dia bacanya dari pagi, maka fadilahnya tentu lebih banyak. Ini diterangkan oleh para ulama di dalam mensyarahi kitab ini. Maka tentu amal itu semakin cepat diamalkan dengan sempurna, fadilah itu pun juga akan semakin sempurna, semakin banyak kita dapatkan. Dan di sini pun dilanjutkan, tidak akan ada orang yang melebihi amalan pahala dia kecuali orang yang mengamalkan amalan yang lebih. Tidak akan ada. Ini amalan kalimat yang luar biasa. Kalimat yang dikumpulkan di dalamnya kalimat la ilaha illallah, kalimat setelahnya menafikan segala sesuatu selain Allah dan keutamaannya luar biasa, sampai diterangkan oleh Nabi tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan pahala amalan dia kecuali orang yang mengamalkan yang lebih. Kalau yang mengamalkan sama kan tidak akan mungkin pahalanya lebih, tentu pahala sama. Dia lebihkan, maka baru tentu orang itu akan bisa lebih banyak pahala dibandingkan dia. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, hadis yang disambungkan setelahnya yang juga masih dalam satu susunan hadis, yaitu man qala subhanallah wa bihamdihi, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, huttat khotoyahu, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosa dia, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis setelahnya. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab Tirmidzi, di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, an Jabirin, daripada sahabat Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhuma,
Qala sahabat Jabir telah berkata, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi telah bersabda, afdalu dzikri, seutama-utama zikir, zikir yang paling utama, la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah kita bahas, karena di awal-awal dulu ada hadis yang menerangkan Nabi ditanya apakah kalimat zikir yang terbaik. Maka pada waktu itu Nabi menjawab bahwa zikir yang terbaik adalah zikir yang Allah pilihkan untuk malaikatnya, yaitu ucapan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdihi itu adalah zikirnya para malaikat. Dan Nabi dalam riwayat yang sebelum ini menyatakan bahwa itu adalah zikir yang terbaik. Ini kata Nabi, zikir yang terbaik. Nah, sekarang dalam bab ini, dalam hadis ini malah yang dikatakan zikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Ini bukan bertentangan, tidak. Pada beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas bahwa kalimat subhanallah wa bihamdihi ini menjadi kalimat zikir yang terbaik. Memang sewajarnya begitu kalau kita memahami makna dan isinya. Subhanallah wa bihamdihi adalah kalimat melepaskan segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Itu makna subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah. Maha suci Allah apapun, entah itu dari sekutu, dari anak. Allah maha suci dari memiliki pasangan, entah istri, entah anak. Allah maha suci dari cacat. Allah maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Maka apapun yang tidak layak, yang tidak sempurna, subhanallah, Allah maha suci daripada hal-hal itu semua. Nah, kalaupun kita nanti kembali kepada kalimat la ilaha illallah, ini pun juga melepaskan segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Jadi sebenarnya dari segi makna ya itu juga. Maka tidaklah ada pertentangan antara kalimat subhanallah wa bihamdihi dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah termasuk memperinci daripada kalimat subhanallah wa bihamdihi. Dan memang dalam fadilah khusus kalimat la ilaha illallah itu kita sudah sering mendengarkannya. Secara khusus ini kalimat memang luar biasa. Banyak hadis yang sudah kita dengarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis tentang bitaqah, seumpama kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, kemudian 7 lapis langit, 7 lapis bumi diletakkan di timbangan lainnya, maka tentu kalimat la ilaha illallah pasti akan lebih berat pahalanya, dan banyak fadilah lainnya lagi. Dan sering juga yang diingatkan oleh para ulama, zikir kalimat la ilaha illallah ini luar biasa Bapak Ibu. Kan dalam hadis lainnya Nabi bersabda, siapa yang di akhir kalam, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk dalam surga. Kan ada orang mengatakan mudah kali masuk surga, kayak Barbie, ya surga itu mudah nggak mudah itu urusan Allah. Dan dia seolah-olah ngajar tasawuf tapi nggak ngerti tasawuf, seolah-olah. Padahal kalimat ini secara hikmahnya saja coba kita bayangkan, kita fikirkan dan kita renungi sedikit sebentar. Seluruh kalimat zikir yang kita pelajari tadi, entah subhanallah, entah alhamdulillah, entah zikir apapun. Banyak kalimat-kalimat zikir-zikir, doa-doa itu agak berat lidah dan bibir kita untuk mengucapkannya. Tapi kalimat ini terkhusus nih, la ilaha illallah. Nggak usah gunakan bibir sama sekali. Bibir itu nggak diperlukan. Hanya diperlukan di sini lidah. Lidah saja. Ketika seseorang sudah sholat nggak mampu, bicara nggak mampu, jangankan bicara,
mengedipkan mata juga nggak mampu. Jangankan ngedipkan mata, menggerakkan bibir sudah tidak mampu, maka pada waktu itu amal yang ada hanya amal hati. Lidah gerakkan sedikit, maka dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat luar biasa. Selain kalimat ini nggak bisa ini. Maka memang kalimat ini khusus zikir yang memiliki fadilah ketika seseorang sakaratul maut. Walaupun kalimat Allah, kalimat yang lain itu bisa diucapkan dan boleh. Bukan berarti kalau ada orang mati mengucapkan subhanallah habis itu nggak ada fadilahnya, ada. Kalau ada mengucapkan kalimat yang lain sebelum meninggal dunia, boleh saja. Tapi kalimat ini punya kelebihan karena memang kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang seseorang meninggal dunia. Sakaratul maut itu kondisi yang paling berat. Maka karena kondisinya paling berat, diberikan oleh Allah kalimat yang paling ringan diucapkan, tetapi itu akan menjadi hijab antara kita dengan nerakanya Allah. Dengan kalimat itu baru seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu kalimat yang luar biasa dan perlu memang meluangkan waktu untuk zikir. Sekarang mungkin diantara kita nggak cocok, oh saya nggak sesuai itu habis Jumatan zikir la ilaha illallah. Nah, coba sekarang pikirkan, masjid-masjid atau beberapa ulama-ulama tasawuf tarekat kan mereka biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam bab awal Al-Imam An-Nawawi sampai mengatakan anjuran dipanjangkan yang bahagian panjangnya untuk supaya lebih terasa dalam hati. La ilaha illallah. Nah, sekarang nggak mau dia zikir, entah itu lepas Jumat. Nah, terbukti hadirin Bapak Ibu, orang-orang yang nggak mau juga zikir waktu itu kadang seumur hidup nggak pernah pula zikir. Yang nggak mau zikir keras dengan nggak keras nggak ada masalah. Mau zikir keras bagus, mau zikir dalam hati silahkan. Yang penting zikir. Tapi terbukti nanti jangan sampai ketika kita nggak setuju dengan zikir-zikir yang sampai terdengar suaranya, kok malah kita nggak pernah zikir sama sekali. Yang rugi malah kita. Berarti kita ngelarang orang itu hanya dalil supaya kita nggak mau zikir, bukannya malah mau zikir. Boleh, kalau nggak cocok, nggak sesuai, itu urusan masing-masing. Tapi kita sendiri pun juga luangkanlah waktu untuk zikir-zikir seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi nggak ngajarkan habis Jumat, ya sebelum Jumat lah kalau gitu. Kalau nggak ngajarkan lepas Jumat, lepas asar. Lah namanya ghairu muqayyad. Ucapan zikir di sini afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Imam Nawawi pun dalam bab ini memasukkannya dalam pembahagian bab zikir yang tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun, mau sebelum sholat, setelah sholat, entah kapanpun, pagi sore, itu pun diperbolehkan. Karena memang zikir kalimat ini dilonggarkan kapanpun waktunya. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, beberapa hadis yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini tentang lanjutan kitab kajian yang kita baca dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beberapa hadis fadilah-fadilah yang kita dengarkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di awal-awal bab kita masih mendengarkan tentang pembahasan adab, tata cara zikir, adab zikir, duduknya zikir bagaimana, adabnya zikir bagaimana. Lalu sekarang sudah masuk ke dalam pembahasan zikirnya. Kalimat-kalimatnya itu sudah mulai diriwayatkan oleh beliau satu persatu. Maka apa yang sudah kita dengar ini, bagaimana kita niat amalkan sebisanya. Kemudian nanti insya Allah ini masih dalam pembahasan zikir yang tidak terbatas. Nanti ke depan akan ada pembahasan zikir yang memang dalam waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang tertentu. Bukan biasanya. Di sini nanti akan dimulai dari bab tentang zikir atau doa yang diajarkan Nabi ketika seseorang mulai bangun daripada tidurnya. Nah, itu nanti insya Allah ada waktu yang panjang akan kita baca di pertemuan-pertemuan setelahnya. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa kifarah majlis, ada beberapa menit
waktu kita ke depan sebelum kita mengerjakan sholat sunnah isyraq. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya? Ada pertanyaan mungkin dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Ya. Duduknya masih duduk tahiyat. Katanya fadilahnya juga diampuni. Susah sampai kemana yang datang, dijaga sampai kemana yang datang. Itu apakah memang berbeda? Hadisnya bagaimana? Mengenai zikir yang ditanyakan tadi selepas sholat Jumat, baca Fatihah 7 kali, surat 3 kul ya, Al-Ikhlas 3 kali. Ini insya Allah nanti akan kita bahas di posisinya. Tapi memang dalam kitab ini ada. Dalam kitab ini ada. Nanti namanya zikir pembahasan doa-doa, bacaan-bacaan yang dibaca selepas sholat Jumat. Dan betul seperti yang disampaikan tadi, siapa yang mengamalkannya dengan posisi duduk belum berubah, maknanya masih dalam posisi tasyahud akhir, maka dosa-dosa dia dari Jumat itu akan diampuni oleh Allah sampai Jumat sebelumnya. Nah, ini secara terperinci hadisnya saya lihat nanti di dalam kitab ini ada. Ini dibahas dalam kitab Al-Adhkar. Bisa nanti Bapak Ibu tengok di sana tentang zikir-zikir selepas mengerjakan sholat Jumat. Nah, itu memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang kedudukan hadisnya, tapi kita kembali kepada kaidah awal yang memang sudah diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa tentang zikir, tentang hadis-hadis dhaif itu bisa diamalkan walaupun dalam selagi masih dalam urusan fadhailul amal. Nah, itu kan dorongan beramal. Jadi bisa diamalkan. Apalagi memang beliau riwayatkan dalam kitab ini, ya tujuannya tentu untuk diamalkan. Itu ada diterangkan dalam kitab Al-Adhkar ini. Doa selepas amalan-amalan yang dibaca selepas seseorang Jumatan. Jadi yang Pak Mul tadi tanyakan ini memang di Jawa, terutama ulama-ulama NU mengamalkan ini, termasuk saya sendiri. Kami di pesantren ini amalan istiqomah itu. Setiap selesai Jumat itu akan dibaca setiap Jumat. Karena memang ada hadis riwayat yang disampaikan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan amal-amal tadi. 7 kali semua. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, kemudian ditambah dengan surat An-Nas 7 kali. Baru kemudian fadilah itu bisa dia dapatkan. Nah, ini untuk mempermudah amal-amal itu tadi, nggak ada salahnya imam memimpin makmum. Lah, imam mimpin makmum itu dengan tujuan lit ta'lim, mengajarkan, itu sepakat seluruh ulama memperbolehkan. Sepakat itu. Tujuannya lit ta'lim ya. Lah kan setiap imam tujuannya pasti ngajarin makmum. Lah terbukti gara-gara tadi nggak mau zikir diajarkan, ya akhirnya banyak zikir-zikir yang hilang di kalangan umat ini. Nah, itu tadi diantara contoh salah satu amalan yang disunnahkan selepas selesai sholat Jumat. Ada pertanyaan yang lain? Nanti bisa dilihat sendiri di dalam kitab Al-Adhkar ini dalam terjemahannya. Silakan Pak. Itu kalau kita ingin mendapatkan fadilah secara sesuai dengan kalimat hadis, maka amalkan yang diajarkan seperti kalimat yang ada. Nanti untuk yuhyi wa yumit, bahkan nanti dalam lafadz hadis yang lain ada wa huwa hayyun la yamut. Doa masuk pasar beda lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini masuk pasar. Jadi zikirnya beda-beda tipis. Lah terus bagaimana? Ya disitulah kita mengamalkannya sesuai dengan tempat yang diajarkan dan sesuai dengan bacaan yang diajarkan Nabi. Lah, kalimat yang kalau kita ingin dapat fadilahnya itu
seperti apa, sesuaikan dengan lafadz hadis yang ada. Lafadz hadis tadi nggak ada tambahannya, ya nggak usah ditambah. Kecuali nanti mungkin ada di hadis yang lain, berarti kita ngamalkan hadis yang lain, bukan hadis yang itu. Nah, kan ada mungkin, Ustadz kami dengar yuhyi wa yumit, itu ada fadilah tersendiri di dalam hadis lainnya. Jadi satu hadis sebenarnya diamalkan cukup. Satu hadis cukup. Kalau dalam yang tidak ada tambahannya, ya berarti mengamalkan hadis yang ini. Kalau ingin misalkan tambahan yuhyi wa yumit, nah itu ada fadilah hadis tersendiri. Dan mungkin juga namanya hadis itu banyak ya. Itu ada mungkin tambahannya, mungkin bacanya entah berapa kali, ya disesuaikan dengan hadis yang kita baca itu nanti. Ini hadis yang kebetulan di pagi hari ini kita baca tadi. Kalau ingin dapat fadilah sempurna seperti yang diterangkan dalam hadis, yaitu tadi diamalkan sama persis, baru kemudian nanti fadilah itu kita dapatkan. Jadi memang ada beberapa riwayat, diantaranya tadi tambahan yuhyi wa yumit. Bahkan tadi saya sampaikan ada kalimat wa huwa hayyun la yamut. Itu dari segi makna kurang lebih sama. Tapi kalau untuk mendapatkan fadilah, ya harus disesuaikan dengan apa yang diterangkan di dalam hadis tadi, baru fadilah sempurna bisa dia dapatkan. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang beberapa hadis yang kita baca dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara Islam kita lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.